welcome back to Female Day Network YouTube channel barengan sama gue Imani. Dan spesial di hari Minggu hari ini gue akan membawakan segmen Skincare 101. Tapi hari ini temanya lebih ke Hair Care 101. Karena kemarin-kemarin kayaknya gue udah nontonin atau bacain komen di video-video YouTube yang sebelumnya. Banyak juga yang nanya tentang hair care gue apa sih. Jadi hari ini gue akan langsung aja spill ke kalian apa aja hair care yang gue pakai. Jadi kalau misalnya kalian penasaran produknya apa aja, keep on watching. Oke, jadi ini adalah produk-produk yang gue pakai. Kayaknya banyak banget, tapi tenang aja. Ini saya bagi per seasonal rambutnya lagi kayak gimana. Nah, jadi gue akan mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama itu dari yang Kerastase. Ini yang Chroma Absolu. Ada dua, ini yang shampoo-nya sama ini yang pokoknya acidnya lah ya, yang dipakai seminggu sekali. Nah, kenapa gue menggunakan shampoo ini? Jadi memang setelah saya membleaching rambut saya tahu saya membutuhkan investasi di rambut. Jadi dari kecil sampai besar ibu saya itu memang merawat rambut saya dengan sangat apik, sangat tradisional dan juga sangat bener-bener mamaku tuh termasuk orang, hai Ibu Yegi, yang concern banget buat ngerawat kulitnya anaknya, rambutnya, alisnya gitu, pakai alat-alat tradisional kayak telur, kalau nggak salah putihnya doang, kalau nggak salah ya. Terus pakai kelapa, air kelapa ya. Terus habis itu pakai kemiri gitu. Jadi menggunakan bahan-bahan itu untuk merawat rambut gue dan juga kakak gue gitu. Jadi memang gue termasuk orang yang detail banget sama spesifik banget sama rajin banget gitu ya merawat rambut gitu. Nah, jadinya pas gue membleaching rambutku ini atas persetujuan ibu saya gitu ya. Lo tau gak, gue pernah ceritain kan kalau misalnya rambut gue tuh gak boleh dipotong pendek. Jadi memang saya tidak pernah memotong rambut saya pendek karena ibuku tim cewek-cewek rambut panjang hitam lebat gitulah, karena dirawat gitu. Dia menginvestasikan waktunya untuk merawat rambut saya dan kakak saya gitu. Jadi pas kemarin bleaching nanya ke nyokap dan ternyata nggak apa-apa, udah gede juga gitu ya. Nah, akhirnya gue ngerasa oke, kalau gue udah bleaching berarti memang ada treatment khusus atau ada pergantian produk-produk yang dibutuhin sama rambut gue. Nah, ini adalah sampo yang gue tanya juga ke anak FDN gitu ya, ke Kak Arinda juga, ke teman-teman FD Babes yang lain, dan mereka suruh gue untuk lo investasi sih di Kerastase yang Chroma Absolu ini. Nah, jadi ini ada dua, ini shampoo-nya dan ini kayak acid atau treatmentnya gitu, karena ini cuma bisa dipakai seminggu sekali. Nah, dua shampoo ini memang fokus buat merawat rambut yang diwarnain gitu, karena memang to be honest, setelah di bleaching itu memang ada perubahan tekstur di rambut gue gitu. Tadinya kan rambut gue nggak ada masalah sama sekali, tidak pernah frizzy ataupun kering gitu ya, kayak normal banget dan tidak rontok gitu ya. Namun setelah di bleaching yang gue rasain pertama itu yang paling kerasa rambutnya jadi lebih kaku gitu ya, lebih keras gitu, nggak sehalus sebelumnya. Tapi alhamdulillah gue tidak mengalami rontok setelah di bleaching. Namun ada cerita menarik nanti. Nah, jadi dua produk ini yang membantu gue buat bikin rambut gue tetap shiny, glossy, terus juga tetap lemes gitu ya walaupun udah di bleaching. Nah, shampoo-nya ini gue pakai setiap hari, ini udah dikit banget. Untuk yang si acid ini treatmentnya yang seminggu sekali ini tuh gue pakai kayak seminggu sekali doang, dan ini masih ada sisa. Padahal gue udah 3 bulan lalu bleaching rambut gitu, cuman tinggal sisa segini. Nah, kalau yang shampoo-nya ini memang teksturnya tuh biasanya bikin rambut kayak bersih gitu, nggak keset banget, tapi memang cenderungnya keset. Nah, setelah kita sirami, ini apa ya namanya ya? Chroma Gloss. Nah, setelah kita sirami Chroma Gloss ini ke rambutnya tuh jadi pertama yang gue rasain anget banget gitu. Jadi kayak pas kita pakein aplikasiin tuh ada hangat-hangatnya. Nanti pas kita bilas gitu ya, rambutnya langsung kayak abis treatment puluhan juta. Itu sih yang gue rasain. Cuman memang produk ini mahal dua-duanya guys. Ini investasi sih. Jadi buat kalian yang memang di bleaching wajib banget punya dua produk ini sih dari Kerastase gitu. Nah, setelah gue pakai ini kan seminggu sekali pakainya. Selain itu juga karena saya di bleaching, saya membeli La Seluai ini nih. Ini tuh produknya gue beli gara-gara Tasya Farasya lah, siapa lagi, kakak Tasya gitu ya. Nah, ini adalah treatment yang gue pakai sebulan 2 kali doang gitu. Jadi memang rambutnya jadi makin lebih halus lagi, karena setelah bleaching yang gue concern adalah tekstur rambut gue yang berubah gitu. Jadi 3 ini gue pakai setelah gue melakukan treatment bleaching gitu ya. Shampoo-nya setiap hari pakai ini, tidak berhenti selama 1,5 bulan, 2 bulan lebih. Habis itu gue pakai ini seminggu sekali gitu. Kalau ingat, kalau enggak biasanya 2 minggu sekali. Gue pakai di rambut gue, dan untuk bulanannya 2 kali
sebulan itu gue pakai si La Selua yang Spa Smooth Keratin gitu. Ini tuh waktu itu Tasya nge-review terus kayak sempet sampai sold out di mana-mana gitu. Akhirnya gue sampai nyari official store-nya di Shopee gitu ya buat beli produk ini, dan agak lama sih waktu itu gue belinya. Ini udah botol ketiga, ini masih penuh, jadi yang lainnya udah habis semuanya botolnya. Dan ini kalau misalkan kita baca sedikit nih, caranya adalah cara pemakaiannya: cuci rambut dengan shampoo hingga bersih, biarkan hingga setengah kering. Again harus setengah kering ya. Abis itu oleskan krim secara merata, lalu didiemin selama 20 menit terus dibilas lagi hingga bersih gitu. Nah, jadi 3 produk ini adalah 3 penyelamat rambut gue setelah gue di bleaching dan bikin rambut gue jadi kelihatan sehat sama teksturnya jadi makin glossy, jatuh dan gak kasar lagi. Masuk ke season yang kedua, jadi setelah gue bleaching, terus gue ngerasa teksturnya udah balik lagi, tidak ada masalah rambut lagi. Gue mencoba produk lainnya gitu. Nah, ini ada yang dari Runa, ini tuh adalah Wind Down Detoxifying Scalp Repair Mask. Nah, ini sebenarnya adalah produk 4-in-1, jadi bisa buat segala macam, bisa buat shampoo, bisa buat hair mask juga, bisa buat leave on atau conditioner juga gitu. Jadi ini memang multifungsi, dan ini adalah salah satu produk yang memang non SLS. Jadi pas gue pertama kali mencoba ini menjadikan shampoo, gue agak kaget gitu karena nggak ada sama sekali busanya, at all nggak ada busanya. Nah, kalau yang ini memang gue pakainya nih on off nih sebagai shampoo, lebih gue pakai sebagai conditioner, dan juga lebih gue pakai sebagai masker di rambut gitu. Nah, pairingan dari season yang ini setelah gue abis di bleaching, kita masuk ke season dimana rambutnya udah ngerasa sehat ceritanya Imani, tapi shampoo-nya itu, jadi during gue lagi pakai ini, gue pakai salah satu shampoo dari drugstore, dan ternyata saya nggak cocok sama sekali gitu pakai shampoo itu. Pertama bikin ketombean, dan juga yang kedua rambut gue jadi rontok, makanya gue shock banget setelah bleaching rambut gue nggak rontok sama sekali. Dan FYI gue tidak pernah mengalami kerontokan rambut even after COVID. Jadi memang nggak pernah kayak kaget punya rambut rontok kayak di lantai gitu rontok-rontok, atau kayak di mana rontok-rontok. Jadi rontok gue tuh bener-bener dikit banget, nggak ternotis. Tapi setelah gue salah pakai shampoo itu, gue kaget banget, terus gue kayak agak panik, agak shock gitu ya. Makanya nanti ada season yang terakhir nih ya teman-teman semuanya. But anyway, saat gue pakai shampoo dari drugstore itu, gue menggunakan Runa ini sebagai conditioner. Tapi kalau misalnya kalian mau coba pakai shampoo-nya juga silahkan, karena detail pemakaiannya juga ada di Instagramnya Runa gitu ya, cara pakainya dan juga gimana sih ini bisa buat produk ini tuh bisa buat apa aja. Tapi kalau gue memang hanya menggunakan ini sebagai conditioner atau masker. Nah, satu shampoo-nya gue nggak akan mention karena gue nggak cocok dan bikin rambut gue rontok. Lainnya yang gue pakai during after bleaching itu adalah gue menggunakan si Biolage dari Matrix yang Scalp Pure. Nah, ini tuh membantu yang tadi gue mention kan, gue pakai shampoo drugstore itu rambut gue ketombean. Nah, ini membantu untuk menghilangkan ketombe gue. Tinggal segini guys. Nih, ini membantu banget buat menjaga atau menghilangkan ketombe gue. Dan setelah 2 minggu gue ngerasain banget kalau ketombe gue udah bersih gitu, udah nggak ada lagi. Dan gue juga kaget waktu itu, kayak gue nggak pernah ketombean, rambut gue nggak rontok. Tapi karena salah pakai shampoo gitu ya, salah pakai produk, akhirnya gue mengalami kerontokan, gue ketombean. Dan ini penyelamat ketombe di rambut gue at that time gitu ya. Jadi ini dia si Matrix ini, wanginya enak banget menurut gue. Ini tuh sebenarnya gel tonic gitu. Jadi pakainya again ini berdua tuh pakainya gampang banget karena udah sama-sama ada ujungnya gitu. Jadi tinggal kita basahin ke rambut gitu, tinggal kita aplikasiin ke rambut aja. Ini juga gue pakai setelah gue keramas, setelah gue pakai masker rambut dari Runa atau conditioner dari Runa, kelar setengah kering. Tapi ini gue lebih cenderungnya pakai ini pas lagi basah-basah sih rambut gue. Basah-basah gue pakein, terus gue pijit-pijit sedikit di rambut gue. Terus setelah pakai si Scalp Pure ini atau hair tonic gel ini, gue lanjut ke, ini kayaknya udah masuk monthly favorite gue deh beberapa bulan lalu. Ini adalah dari Biolage juga yang Smooth Proof Avocado Deep Smoothing Serum. Ini buat punya teman-teman yang punya rambut frizzy, susah diatur, mengembang dan lain-lain, wajib beli produk ini karena ini penyelamat gue juga. Dan menurut gue ini adalah salah satu kiat-kiat sukses bikin rambut terlihat lebih glossy, jatuh, gampang dirapihin, terus kayak kayak sehat gitu. Ini nih, ini kuncinya tuh sebenarnya ada di ini. Sama shampoo sih pastinya, dan juga vitamin-vitamin lainnya. Tapi ini cara instannya gitu. Jadi menurut gue ini wajib banget kamu punya. Dan ini juga produk yang bikin rambut gue jadi
Kadang-kadang jadi kalau misalkan gue nggak pakai deep smoothing serum ini, gue jadi harus nyatok. Nah, kalau pakai ini, gue biasanya setengah kering tapi masih cenderung agak basah, bukan yang kering-kering banget. Gue pakein ini di helaian rambut gue ya. Gue pakai di bawah-bawah sini. Gue tuh tendensinya nggak perlu nyatok. Ini gue nggak nyatok by the way. Jadi gue cuma keringin rambut tapi pakai si deep serum ini. Jadi rambutnya udah jatuh dengan sendirinya kayak dikeringin, kayak dicatok gitu. Tapi emang teknik mengeringkan rambut gue tuh biasanya masukin kayak gini, pakai hair dryer gitu. Dan lagi-lagi note buat teman-teman, jangan sering-sering pakai hair dryer yang memang suhunya tuh panas gitu. Karena kita akan masuk nih ke season yang ketiga. Karena akhirnya setelah salah shampoo yang membuat ketombe dan rontok itu, gue panik banget gitu ya. Akhirnya saya masuk ke season yang ketiga ini. Ini semuanya rangkaiannya dari RH. Dan bodohnya saya meninggalkan satu produk dari RH ini yang shampoo-nya dari AirHair ini yang Hair Grow, kalau nggak salah Hair Grow shampoo warna biru. Ini nggak gue bawa gitu, ketinggalan. Nah, but anyways, kita akan langsung aja sekarang masuk ke season yang ketiga. Nah, season yang ketiga ini adalah karena di season yang kedua ketombe saya sudah sembuh dikarenakan produk ini, si Biolage yang Scalp Pure ini, hair gel, hair tonic gel. Nah, akhirnya karena gue panik, rambut gue masih rontok, gue datang ke AirHair untuk bener-bener cek rambut gue gitu. Kenapa sih ini masih rontok gitu? Walaupun sebenarnya rontoknya nggak yang parah banget, tapi menurut gue itu tuh parah gitu. Padahal rambut rontok tuh sebenarnya normal. Biasanya rontok gue misalkan kayak 10, 25 helai, 50 helai gitu ya. Setelah salah shampoo itu rontok gue tuh kayaknya 100 helai lebih deh. Dan gue tuh tim parnoan kalau ada perubahan dalam tubuh dan badan saya gitu. Akhirnya gue datang ke AirHair, gue benar-benar konsultasi langsung sama dokter dari AirHair untuk dicek lebih dalam sebenarnya kenapa sih kok rambut gue rontok gitu. Nah, setelah dicek nih, gue sampai bawa ininya, resepnya dari AirHair ya, buat gue bacain gitu. Setelah gue konsul sama dokternya di AirHair, akhirnya dikasih tau lah, oh dicek kan semua kulit kepala gue, batang rambut gue, kenapa sih ini sebenarnya. Nah, dia note ke gue, memang ini bisa dikarenakan salah shampoo yang gue mention sebelumnya, tapi juga bisa karena gue memang pengguna daily, gue nggak sering nyatok, maksudnya nyatok tuh jarang-jarang lah, seminggu 2-3 kali, tapi memang gue pengguna hair dryer almost every day gitu. Hampir setiap hari gue tuh pakai hair dryer untuk ngeringin rambut gue. Dan kesalahan fatal saya adalah karena rambut gue pengen cepet-cepet anaknya, gue sering pakai hair dryer yang suhunya tuh paling panas, dan itu tuh bisa bikin rambut jadi rontok. Jadi itu dia, makanya tadi gue note di sebelumnya, kalian jangan membiasakan diri kalian ngeringin rambut pakai hair dryer yang suhunya super panas, karena itu bisa bikin rambut rontok. Akhirnya dicek lah, dikasih tahu lah resep-resepnya dari dokter dari AirHair gitu ya, apa aja yang harus gue pakai, apa aja yang harus gue hindari, sampai gue mendapatkan ini obat minumnya gitu. Ini gue gini ya, karena ada nama di depannya, gue balik ya. Nah, jadi gue sampai dikasih suplemen buat bikin rambut gue jadi kuat juga gitu. Memang gue lebay terkesannya karena ada rambut rontok cuman 100 helaian lebih, tapi gue takut banget gitu karena gue menjaga banget rambut gue. Plus juga dokternya nyaranin, kamu emang potong rambut terakhir kapan? Terus gue kayak lupa, potong rambut terakhir kapan ya? Kayaknya 2021 awal deh, atau paling biasanya potong rambut tuh kayak gue motong poni atau motong ujungnya doang, tapi bener-bener itu juga bisa dihitung pakai jari dalam 1 tahun paling cuma sekali atau 2 kali. Akhirnya karena gue mau refreshen up my hair gitu ya, supaya kembali ke tahun lalu yang gak rontok, akhirnya gue potong rambut gue pendek dan gue pakai rangkaian AirHair ini dari akhir bulan lalu sampai sekarang ini. Nah, shampoo-nya itu memang shampoo AirHair yang Hair Grow itu tipikal shampoo yang setelah gue pakai semingguan, rambut gue pas keramas tuh jadi nggak banyak yang rontok. Itu yang pertama gue notice. Terus juga di sini ada HGT 5% dipakai 2 kali sehari. Ini dipakainya tuh pas rambutnya udah kering di kulit kepala. Nah, ini tuh juga hair tonic, atau gue hair tonic sih jatuhnya ya, hair grow, kayaknya hair grow tonic deh. Ini adalah kuncian rambut gue jadi, menurut gue jadi lebih berkurang rontoknya. Nah, selain dikasih HGT 5% 2 kali sehari ini, aku juga dikasih, ini nggak ada namanya, ini kayaknya obat racikan dari dokternya. Ini didiamkan 30 menit sebelum keramas di scalp kita gitu. Jadi ini gue pakai setiap gue mau keramas, pasti gue pakein dulu. Ini teksturnya tuh lebih ke krim. Nih gue akan kasih lihat ke kalian semua teksturnya. Nih,
kok krim sih, gel, sorry. Gel kayak gini, dan ini dingin, cukup dingin kalau misalnya dipakai. Nah, setelah dipakai di kulit kepala, terus gue kayak pijet-pijet gitu di kulit kepala gue sampai rambut gue lepek. Kesannya tuh lepek gitu ya. Nah, setelah lepek baru nanti gue lanjutin dengan keramas menggunakan hair grow shampoo-nya dari RH. Anyways, teman-teman, FYI video ini tidak disponsori oleh RH Hair ya. Memang ini produk yang gue pakai dan gue memang datang sendiri ke kliniknya dan juga bayar sendiri kliniknya, konsultasinya sama membeli produk-produk ini. Nah, di sini juga dikasih penjelasan nih, gue akan bacain ya. Jadi oleskan scalp gel pada kulit kepala yang mengalami kerontokan atau penipisan. Jadi gue pakainya di sini sama di pinggir-pinggir rambut gue. Ini yang pertama dipakai. Lalu cuci rambut dengan hair grow shampoo dari RH Hair, itu gue lakukan juga. Lalu semprotkan hair grow tonic, bener, HGT itu hair grow tonic di kulit kepala yang mengalami kerontokan atau penipisan 2 kali sehari sambil dimassage ringan. Tapi note-nya kulit kepala harus dengan kondisi kering. Disemprotnya nggak perlu banyak-banyak sampai basah total, cuma 7-10 kali aja tergantung ketebalan rambut. Gue personally 7 semprotan aja udah bisa ngecover satu kulit kepala gue, jadi gue kayak pijet-pijet halus gitu. Terus gue dikasih ini dia nih vitaminnya ini 1 kali sehari. Ini diminum setelah makan. Ini itu adalah Folicor Herbal. Nah, ini dia di 1 kali sehari setelah makan. Jadi ini rangkaian yang lagi gue pakai recently ini untuk mengobati kerontokan gue gitu. Karena gue juga dari kemarin kan gue kayak baca-baca thread di Twitter, nonton-nonton di TikTok FYP gue gitu, banyak banget yang merekomendasikan kayak shampoo untuk rambut rontok supaya rambut nggak rontok. Tapi karena gue parno nih sama kerontokan gue, akhirnya gue kayak nggak mau coba-coba, gue nggak mau asal mendiagnos kenapa rambut gue. Akhirnya gue langsung ke RH Hair dan juga konsultasi. Nah, jadi itulah yang lagi gue pakai sekarang ini. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Kak Imani hair care-nya apa sih? Ini tergantung seasonnya nih. Season lagi setelah di bleaching 1,5 bulan. Setelah bleaching 1,5 bulan gue moving on ke rangkaian yang ini. Tapi gue akan rekomendasiin shampoo-nya. Dan setelah shampoo kemarin akhir bulan lalu gitu ya, gue pindah ke RH Hair, rangkaiannya dari RH Hair. Ini semuanya dari RH Hair memang. Dan setelah gue pakai 2 mingguan, gue ngerasain banget perubahan rambut-rambut yang jatuh saat keramas, saat nge-hair dryer tuh jadi sedikit lagi gitu. Walaupun again gue harus note setelah 1 bulan ya, dari akhir bulan lalu sampai bulan ini gitu ya, sekitar 2 minggu lebih, itu belum kembali ke kerontokan gue yang sebelumnya gitu. Jadi gue belum merasa rontoknya masih ada tapi mengurang, tapi bukan yang nggak rontok banget atau kayak kembali ke Imani yang cuma rontoknya minim banget, nggak, belum sampai step itu. Makanya gue akan melanjutkan rangkaian dari RH Hair ini. Nah, jadi itulah kira-kira seasonal rambut gue, rangkaian yang gue pakai gitu. Dan buat kalian juga yang mungkin rambutnya rontok, bisa juga nih vitamin-vitamin yang dikonsumsi adalah kayak zinc gitu. Gue juga di sini soalnya ditulis jangan lupa minum zinc 1 kali sehari setelah makan gitu. Zincnya terserah mau dari resepnya RH atau kalian punya vitamin zinc sendiri, itu nggak masalah, tapi harus tetap diminum supaya rambutnya jadi makin kuat. Nah, jadi itulah rangkaian hair care gue, tergantung lagi kayak gimana moodnya. Dan doakan teman-teman, doakan saya semoga rambut rontok saya kembali ke semula gitu ya, jadi rontoknya lebih sedikit. Nah, itu dia. Jadi ini untuk semua produknya yang dari sini nih, dari Kerastase, Lacelau kayaknya nggak ada deh. Kerastase, Luna, Biolage, ini semuanya udah ada reviewnya di Female Daily Network. Yang Hair juga gue belum cek to be honest apakah ada reviewnya, tapi pasti kayaknya ada teman-teman yang review atau udah pernah cobain juga produknya. Nah, buat kalian nih jadi yang kayak ngerasa mungkin ada yang sama-sama gue permasalahan rambutnya, nggak pernah rontok jadi rontok, atau yang ngerasa pengen rambutnya jadi lebih glossy, lebih kelihatan lebih halus sama lebih bersinar gitu. Nah, kalian bisa cobain produk-produk rekomendasi dari gue gitu aja video Hair Care 101 kali ini. Boleh banget juga buat teman-teman share di komen kalian menunggu video apa lagi sih dari Female Daily Network supaya kita bisa bikinin kontennya. Jadi segitu dulu dari aku, Imani, tentang hair careku. Semoga membantu kalian dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.